langsung ya disampaikan kepada di sini adik-adik bahwa untuk ujiannya nanti ada 200 soal dengan masing-masing ada 1 menit. Jadi totalnya ada 200 menit. Soalnya berbentuk MCQ seperti soal ujian blok ya, ada vignette-nya, ada lead in, ada pilihan jawaban dengan satu jawaban yang benar. Tidak ada minus ya di sana nanti. Kemudian untuk pelaksanaannya dari nasional dilaksanakan dalam 3 hari. Ada tanggal 25, 27, dan 28. Kita yang semula mengambil waktu 27, 28, tetapi karena ada beberapa hal, akhirnya tanggal 28 tidak bisa karena CBT-nya kebetulan dipakai untuk ujian dari prodi yang lain sehingga kemudian kita pindahkan untuk yang kegiatan hari Minggu kita pindahkan ke esok di tanggal 25. Jadi 25 siang, 27 pagi, dan 27 siang. Total peserta kita ada 489. Jadi untuk yang tanggal 25 nanti untuk angkatan teman-teman 2020 ada sekitar 44 mahasiswa. Kemudian 27 nanti ada beberapa 2020, kemudian sama 2023 dan 2021. Nah, untuk pengumuman hasilnya nanti setelah adik-adik ujian ini akan mendapatkan hasil maksimal 30 hari. Kalau kemarin direncanakan sebenarnya 16. Tapi kurang tahu semoga tidak molor. Tapi kalaupun molor dari panitia menyampaikan maksimal 30 hari. Akan diumumkan di masing-masing institusi. Artinya untuk nilainya akan diberikan dulu kepada kami panitia, baru dari kami panitia akan mendistribusikan kepada peserta. Jadi mungkin ketika 30 hari kok tidak ada informasi nilai dari kami, mungkin dari teman-teman bisa mengingatkan kepada panitia, bisa saya atau dokter etik gitu ya, atau dokter Ati ataupun Mbak Atin gitu ya untuk yang panitia inti untuk kemudian menanyakan bagaimana hasilnya. Barangkali sudah sampai ke kami terus kami lupa atau memang belum sampai kami jadi kami bisa follow up kepada panitia pusat gitu, seperti itu. Kemudian untuk panduan pelaksanaan uji progress test, jadi nanti pelaksanaannya CBT online. Online tuh maksudnya dari pusat ya, dari nasional. Jadi memang dilaksanakannya terpantau dari pusat online-nya, bukan adik-adik online. Jadi untuk adik-adik nanti hadir secara offline untuk pelaksanaannya di ruang CBT di lantai 4 Gedung Pendidikan Dokter. Jadi pelaksanaannya secara offline, ingat ya, secara offline sesuai dengan sesi masing-masing yang sudah di-start sama Mbak Atin melalui koti dari masing-masing angkatan. Kemudian nanti aplikasinya berbasis web nanti sudah disiapkan sama tim IT kami, ada Mas Arief sama Mas Heri. Nanti ada pakainya Mozilla ataupun Chrome, jadi ada webpage yang sudah disiapkan sama tim IT. Soalnya ada 200, masing-masing ada 1 menit, jadi ada 200 menit, totalnya 3 jam 20 menit. Kemudian tadi ya komputernya terhubung internet, tetapi tidak bisa mengakses browsernya. Jadi adik-adik nggak akan bisa untuk mengakses browser, hanya bisa untuk mengerjakan soal ujian saja. Kemudian MCQ tadi ya, memilih satu jawaban benar, tapi tidak ada sistem minus. Artinya silakan ketika adik-adik kok bingung jawabannya, terutama teman-teman yang semester 2 ya, karena baru semester 2 jangan merasa rendah diri kalau nilainya tidak maksimal karena memang pemahaman adik-adik baru sampai tahap semester 2. Jadi tidak masalah. Nanti kalau ada jawaban yang adik-adik nggak paham, nggak apa-apa diawur aja. Tetapi kalau hal-hal yang sudah paham, mohon untuk tetap dikerjakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi tetap coba dijawab. Kalau tidak bisa memahami pertanyaan tersebut ya udah diawur nggak masalah karena tidak ada sistem minus di sini. Kemudian untuk persiapan peserta wajib hadir di lokasi ujian 1 jam sebelum ujian. Jadi untuk yang adik-adik shift siang, yang tanggal 25 maupun tanggal 27, itu hadir jam 11.30. Jam 11 ya usahakan jadi 11.30 harapannya sudah berkumpul semuanya, karena ada presensi di sana. Kemudian nanti sholat duhurnya akan kita sediakan di lokasi. Jadi mohon untuk bisa membawa sajadah dan yang putri bisa membawa penah karena nanti kami sediakan untuk tikar untuk bisa melaksanakan sholat. Harapannya semakin cepat kita memulai, nanti semakin cepat juga kita akan selesai dan pulang seperti itu. Jadi nanti harapannya jam 12 maksimal 12.15 kan kita ada adzan duhur sudah setengah 12 lebih ya, masih jam 12 kurang. Jadi kalau sudah punya wudhu, begitu adzan bisa segera sholat. Ketika semua sudah siap, maka bisa langsung menuju ke
ruang CBT untuk kita persiapkan ujian. Nanti untuk username password akan kita siapkan di masing-masing workstation. Kemudian mematuhi tata tertib ujian dan apa-apa pengawas ujian. Jadi nanti untuk satu pengawas akan mengawasi 25 mahasiswa. Jadi karena nanti yang hari Kamis ada 44, jadi nanti ada 2 pengawas. Sementara yang hari Sabtu ada 10 sampai 11 pengawas. Belum termasuk saya. Saya di sini statusnya sebagai perwakilan dari panitia pusat. Jadi saya sebagai ibaratnya kalau di ujian UKM PPD sebagai PP-nya. Jadi PP dari pusat yang mewakili yang memimpin untuk kegiatan ujian di UNS. Kemudian mematuhi dan mengikuti ujian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Jadi nggak boleh geser ya. Kalau sudah jadwalnya Kamis siang, maka ya hanya bisa dilakukan di Kamis siang. Tidak bisa pindah ke Sabtu pagi ataupun Sabtu siang. Sesuai dengan jadwal masing-masing yang sudah di-share sama koti dari masing-masing angkatan. Kemudian untuk rangkaian kegiatannya, untuk yang sesi 135, berarti ini adalah sesi pagi. Jadi pagi kalau di UNS hanya ada di sesi 3, yaitu tanggal 27 April di jam 7. Nah, jam 7 ini kan peserta hadir dan kita ada proses untuk masuk ruangan ujian karena kita pesertanya banyak. Di Sabtu itu ada 223 peserta untuk yang sesi pagi dan 222 peserta untuk yang sesi siang. Jadi sangat banyak pesertanya. Jadi harapannya sudah lengkap mahasiswa sebelum jam 7 karena untuk perjalanan dari auditorium menuju ke ruang ujian dan nanti di sana juga ada scanning eh, dengan metal detektor. Jadi adik-adik tidak boleh membawa perangkat apapun kecuali identitas. Jadi hanya yang dibawa adalah KTP atau SIM atau paspor sebagai kartu identitas yang ada fotonya yang hanya boleh dibawa. Adapun untuk perlengkapan lain tidak boleh dibawa kecuali minum. Kalau minum nanti boleh tetapi botol transparan dan silakan diberi nama. Tapi biasanya pada nggak sempat minum juga. Kecuali yang memang kondisi yang sakit dan tenggorokannya kering, biasanya yang agak sering minum. Tetapi kebanyakan pada mbak botol tetapi nggak disentuh seperti itu. Tapi monggo diperbolehkan asalkan botolnya itu transparan dan juga ada namanya dan nanti dititipkan di meja yang disediakan. Jadi tidak tidak bisa ke bawah ke workstation masing-masing. Ada di depan nanti di dekat dengan pengawas. Kemudian peserta masuk ruang ujian pada jam 7.15. Ini sebenarnya 7.15 di jadwal, tapi nanti karena kita pesertanya banyak, mungkin akan saya awalkan ketika jam 7 adik sudah lengkap, maka jam 7 akan saya masukkan ke dalam ruangan ujian. Jadi nanti pengecekan metal detektor dan juga kemudian mencari posisi duduk masing-masing, adik-adik ada kesempatan waktu yang cukup. Dihafalkan ya untuk nomor yang sudah di-share sama Mbak Atin urutannya. Jadi masing-masing akan duduk sesuai dengan nomor urutan masing-masing. Kemudian jam 7.30 adalah login dan sesi latihan. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah ikut ujian nasional, mungkin nanti ketika login bisa ya kan tinggal masukin username sama password seperti ujian blog, tetapi untuk sesi latihannya juga mungkin barangkali sudah terbiasa ya. Nanti biasanya kan adik-adik akan ngecek dulu untuk persetujuan bisa mematuhi melihat sesi latihan dulu, baru kemudian bisa memulai ujian. Kemudian jam 8, nanti ini juga menunggu apa-apa dari panitia. Menunggu apa-apa dari panitia, jika memang jam 8 kurang sudah bisa dimulai, akan kita mulai. Tetapi harapannya jam 7.30 semua sudah masuk ke ruangan ujian. Nah, nanti ketika saya sudah ngeklik aktivasi ujian dan memulai ujian, maka adik-adik yang belum datang pada saat aktivasi, maka tidak diperkenankan untuk ikut ujian. Jadi, akan dikatakan terlambat dan tidak boleh ikut ujian ketika aktivasi ujian sudah dimulai. Jadi jangan harap adik-adik kemudian santai, ayo udah yang penting batasannya adalah ketika aktivasi ujian berarti saya bisa mepet. Nah jangan, karena kita waktu ujian meskipun terjadwal jam 8, tetapi ketika dari panitia merasa bahwa semuanya sudah lengkap, persiapannya sudah oke, dari panitia pusat juga sudah mengizinkan untuk memulai, maka bisa dimulai lebih awal. Barangkali jam 7.45 sudah dimulai, atau barangkali 7.30 juga sudah dimulai juga bisa. Jadi kita nggak bisa memastikan kapan waktunya, tetapi ancar-ancarnya adalah jam 8. Jadi mohon jam 7 sudah hadir lengkap. Jadi nanti saya jadwalkan untuk teman-teman, harapannya jam 7.
6:07 kurang 30 menit, jadi jam setengah 7 sudah mulai berdatangan ke auditorium untuk yang tanggal 27 ya. Di auditorium sudah hadir jam setengah 7, kemudian jam 7 ketika sudah lengkap semuanya maka akan kita giring untuk kemudian naik ke ruangan CBT. Nah, jam 11:20 karena kita waktunya 3 jam 20 menit, ujian siswa itu akan berakhir. Nah, nanti setelah itu maksimal jam 11:30 akan terjadi pemutusan koneksi, jadi tidak bisa mengerjakan kembali. Nah, sebelum meninggalkan ruang ujian akan ada pengisian kuesioner. Jadi nanti dari panitia pusat akan ada permintaan pengisian kuesioner. Adik-adik mohon untuk semuanya mengisi kuesioner. Baru nanti setelah setelah selesai pengisian kuesioner, akan peserta sesi 1 ini akan diperbolehkan pulang, akan dibubarkan setelah peserta sesi 2 masuk semuanya ke ruang karantina. Jadi mohon teman-teman yang terutama sesi siang tanggal 27 itu datang tepat waktu jam 11:30. Jadi teman-teman yang sesi pagi jadi bisa pulangnya sesuai dengan waktunya. Pengawasnya, pesertanya bisa pulang jam 11:30 ketika teman-teman yang sesi siang 11:30 sudah hadir lengkap di ruang karantina. Jika belum lengkap, maka yang sesi pagi belum bisa meninggalkan ruangan ujian. Sebentar. Sana Papa. Kemudian ini untuk yang jadwal sesi 2, 4, dan 6 itu akan dimulai 11:30 ya. 11:30 teman-teman mohon hadir di ruang karantina. Nanti sholat zuhurnya akan disediakan di ruang karantina. Jadi kalau bisa sih sudah punya wudhu ya, karena kan kita toiletnya terbatas, yang di Putri paling cuman 3 kamar mandi, di Putra juga saya kurang tahu kalau di Putra ada berapa. Tapi tempat wudhunya kan juga terbatas. Jadi nanti mohon untuk jika memungkinkan sudah membawa wudhu dari rumah masing-masing, jadi tidak perlu antri untuk wudhunya. Jadi harapannya nanti 11:30 sudah datang, nanti begitu azan, saya belum lihat di jadwal azan untuk kisaran sekarang jam berapa. Yang jelas kan sebelum jam 12. Nanti harapannya ketika azan bisa langsung sholat. Begitu selesai sholat, maka semuanya sudah sholat, maka bisa langsung menuju ke ruangan ujian. Ini kan di sini terjadwalkan jam 12:15 ya, masuk ke dalam ruangan ujian. Harapannya nanti sebelum itu, karena kita pesertanya banyak, kalau bisa jam 12 sudah selesai, misalnya selesai sholat, maka jam 12 bisa langsung menuju ke ruangan ujian. Kemudian jam 12:30 akan dilakukan login dan sesi latihan. Baru jam 13 akan dilakukan mulai ujian. Nah, sama dengan yang pagi tadi, jika memungkinkan dan semuanya sudah siap dan dapat izin dari pusat, maka bisa dimulai lebih awal. Artinya tidak menunggu jam 1. Bisa di jam 12:45 misalnya. Nah, ini tergantung dari panitia pusat. Bisa juga di 12:30 gitu ya. Jadi harapannya nanti selesainya bisa lebih awal. Nanti kalau disesuaikan dengan jadwal mulai jam 1, maka jam 16:20 akan selesai ujian sesi 2 atau ujian yang sesi siang, sesuai dengan sesinya masing-masing ya. Akan selesai ujiannya jam 16:20. Harapannya kalau bisa mulai lebih awal, maka pulangnya pun lebih awal. Berarti kan kalau mulai jam setengah 1, maka jam 4:40 sudah bisa selesai gitu ya. Jadi adik-adik mohon untuk bisa datang tepat waktu, terutama untuk yang sesi siang ini. Jadi akan tidak mendolimi teman-temannya sesi pagi, dan juga adik-adik juga tidak terlalu sore untuk pulang ke rumah masing-masing. Untuk catatannya sama ya, jadi pengisian kuesioner akan dilakukan sebelum pemutusan koneksi. Jadi semuanya begitu selesai mengumpulkan soal ataupun selesai waktunya selesai otomatis, maka pengisian kuesioner harus segera dilakukan biar bisa terisi sebelum terjadi pemutusan koneksi. Nah, ini untuk pengisian form evaluasi uji progres. Nanti kuesionernya akan terintegrasi dengan sistem. Artinya ketika sudah selesai, sudah kumpulkan, maka akan otomatis kuesioner akan muncul. Jadi segera diisi saja segala masukan ataupun kritik dan saran untuk panitia pusat boleh disampaikan semuanya di kuesioner tersebut. Nah, ini setiap peserta wajib mengisi kuesioner kemudian log out. Kemudian akan dilakukan pemutusan koneksi oleh panitia. Ini untuk panduan teknisnya.
apa namanya, kalau untuk webnya nggak usah dipikirkan ya karena kan sudah disiapkan sama tim IT. Kemudian nanti otomatis adik-adik ketika masuk duduk di ruangan di masing-masing workstation akan muncul halaman login. Kalau ada masalah maka segera tanyakan bukan hanya ke temannya di sampingnya, tapi silakan angkat tangan sehingga ada pengawas yang akan kemudian mendekati adik-adik dan akan membantu permasalahan yang ada pada komputer masing-masing. Ini untuk halaman loginnya. Jadi tampilan yang muncul ketika adik-adik apa namanya duduk di workstation adalah ini. Ada enter username. Jadi mengisi username-nya, mengisi password-nya, mengisi captcha-nya. Nah, di sini username sama password akan diberikan sama panitia pada saat hari H ujian. Jadi nanti akan di masing-masing workstation akan sudah memegang username password masing-masing. Jadi nanti di mejanya akan diletakkan masing-masing username dan passwordnya. Nah, nanti ketika sudah login, berhasil login, maka akan muncul halaman ini, yaitu halaman peraturan pelaksanaan ujian CPT. Silakan dibaca dan adik-adik masuk ke pengenalan sistem dulu. Jadi masuk ke pengenalan sistem, lihat bagaimana sih soalnya tampilannya seperti apa, cara menjawabnya bagaimana, bagaimana sih cara memberi tanda ragu-ragu seperti itu. Nah, nanti kemudian setelah itu klik saya setuju dengan keterangan di atas. Jadi peraturannya sudah setuju, baru bisa lanjut mulai ujian. Ini ya, setelah selesai membaca peraturan, melanjutkan ke pengenalan sistem, kemudian ini di pengenalan sistem akan memberikan tour tentang tata letak, fungsi tombol, dan juga makna icon pada aplikasi CPT. Jadi adik-adik mungkin yang belum familiar bisa silakan untuk tour untuk melihat-lihat dulu bagaimana sih soal itu tampil dalam sistem CPT-nya nanti. Nah, pengenalan ini berlangsung dalam 10 menit. Ya, nanti setelah selesai akan kembali ke halaman peraturan. Baru nanti klik setuju peraturannya. Jadi mencentang persetujuan sebagai tanda bahwa peserta akan mematuhi peraturan yang berlaku, gitu ya. Jadi ada peraturan tadi, ada banyak tadi, silakan dibaca dan diklik setuju. Nanti setelah setuju, maka semuanya sudah beres, semua sudah setuju dan semua sudah lewat pengenalan sistem, maka PJ akan mengaktifkan ujian, mengaktifasi ujian sehingga ujian bisa dimulai. Nah, ini tampilannya. Jadi ada vignette, ada lead in, ada pilihan jawaban, ada nomor. Ini adalah tombol ragu-ragu. Ini tombol untuk mengeklik soal sebelumnya atau soal setelahnya. Kalau mau ngeklik nomor yang ini, bisa nomor 1, 2, 3 ini diklik sembarang boleh. Tapi amannya sih sebenarnya diurutkan saja. Karena dulu sempat ada mahasiswa yang keklik lanjutnya ke double, akhirnya ada sekian nomor tidak diisi. Karena dia nggak nyadar bahwa nomor itu masih hijau, masih belum terisi. Jadi kalau hijau itu tandanya sudah, salah, hijau itu sudah diisi ya, kalau merah belum. Berarti ada banyak tombol yang belum dijawab, tetapi karena dia nggak sadar, maka kemudian akhirnya banyak soal nomor yang tidak terjawab. Nah, harapannya adik-adik kalau nulisnya jawabnya urut mungkin akan lebih aman, karena kan kalau urut berarti pakai selanjutnya berarti nomornya akan terus bertambah satu persatu seperti itu. Nanti ngeceknya bisa dilihat di sini. Untuk lanjutnya jangan sampai kedobelan gitu ya, biar bisa ngecek. Nanti silakan dicek ketika sebelum mengumpulkan soal. Nah, untuk tata tertib uji progress test, untuk pakaiannya sama dengan ujian nasional lainnya, harus berpakaian rapi dan sepatu tertutup. Nggak boleh sepatu sandal, nggak boleh sandal gitu ya. Kemudian kalau rok dan celana nggak boleh berbahan denim, baju juga nggak boleh yang ketat, celananya juga ya nggak boleh yang pensil, legging, jegging gitu ya, nggak boleh yang bahan kaos tadi ya, dan juga nggak boleh sandal. Nah, apa yang apa namanya jika melanggar maka dari panitia akan bisa menolak adik-adik untuk mengikuti ujian. Jadi adik akan dipersilakan untuk pulang ataupun kalau kita masih bisa menangani, misalnya kemarin beberapa kasus itu dia pakai celana jeans atau ada juga yang pakai celana denim, akhirnya
sama panitia tetap boleh ujian, tetapi dia diminta ganti pakai bawahan rok, bawahan mukena. Karena kebetulan yang tersedia di kampus adalah bawahan mukena. Jadi kita kebetulan waktu itu pesertanya adalah laki-laki. Jadi laki-laki itu mengerjakan soalnya sambil memakai bawahan mukena. Jadi bukan pakai celana gitu ya. Nah, mohon kan ini kan cukup mungkin kalau menurut saya tuh malu gitu ya kalau apa namanya laki-laki kok pakainya bawahan mukena gitu ya. Jadi mohon adik-adik untuk semuanya perhatikan untuk pakaiannya, mohon untuk perhatikan peraturan ini. Jadi nggak boleh menggunakan hal-hal yang dilarang tadi. Nggak boleh jeans, nggak boleh denim, nggak boleh yang ketat gitu ya. Dan juga nggak boleh pakai sandal. Harus pakai sepatu tertutup. Kemudian tidak boleh masuk sebelum dipersilakan sama panitia. Tadi ya karena akan ada pemeriksaan terkait bawaan. Karena nggak boleh membawa apapun, termasuk jam tangan ya. Jadi jam tangan nggak boleh ya. Monggo untuk jam tangan, perhiasan, semuanya dilepas. Kecuali anting-anting nggak masalah ya. Tapi kalau cincin, gelang, kemudian jam tangan, monggo untuk silakan dilepas aja, ditinggalkan di rumah biar tidak hilang gitu ya. Karena tidak diperbolehkan untuk memakai perhiasan-perhiasan tersebut. Jadi hanya boleh membawa kartu identitas saja. Duduknya sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan sama panitia. Ini ya, hanya membawa kartu mahasiswa atau identitas resmi lainnya ya, KTP, paspor ataupun SIM. Mungkin ada beberapa adik-adik yang mungkin usianya, terutama yang 2023 barangkali belum memenuhi umur untuk memiliki KTP, maka boleh menggunakan kartu mahasiswa. Hanya itu saja yang boleh dibawa ke ruangan ujian. Boleh sih membawa obat-obatan, tetapi wajib dititipkan kepada panitia. Jadi misalnya ada teman-teman yang punya sakit asma, yang punya sakit mah, yang punya keluhan mudah pusing gitu ya, Pak paracetamol ataupun yang lainnya, boleh silakan, tapi tidak boleh dibawa ke workstation. Bolehnya disilakan dititipkan sama pengawas. Boleh bawa minuman tadi yang saya sampaikan ya, asalkan botolnya transparan dan nanti tidak dibawa ke tempat masing-masing. Jadi diletakkan di meja. Karena biasanya adik-adik bawanya botolnya sukanya sama, misalnya Le Minerale semua gitu ya. Jadi mungkin biar nggak ketukar, silakan diberikan tanda masing-masing, diberikan nama. Jangan kemudian taruh, oh yang penting saya naruhnya di pojok, ternyata sama temennya digeser gitu kan, kita jadi nggak tahu. Jadi monggo untuk bawa botolnya, kalau apa namanya tetap transparan, tetapi silakan diberikan identitas biar tidak mudah tertukar dengan teman yang lain. Ini tidak diperkenankan membawa peralatan lain, pulpen pun nggak boleh ya, pulpen nggak boleh, tadi ya jam tangan nggak boleh gitu ya. Kemudian hadir sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Nanti peserta yang datang pada saat PC itu saya, sudah mengaktifkan tombol mulai ujian, maka dia dipersilakan pulang. Dia tidak diperbolehkan untuk ikut ujian. Apa sih efeknya? Tentunya efeknya kalau bagi teman-teman yang 2020 gitu ya, maka dia nggak lulus UTB. Artinya dia nggak bisa masuk ke koas. Adapun untuk teman-teman yang 2021 sama, dia juga nggak akan lulus, nggak bisa masuk koas sebelum nanti apa namanya sebelum dia ikut ini ya, jadi dia tetap wajib ikut gitu kan. Kemudian teman-teman 2023 merasa santai, aku masih lama nih koasnya, tetap nggak akan boleh ikut di progress test tahun berikutnya jika belum ikut progress test di tahun ini. Jadi kalau nggak boleh ikut sekarang, nggak bisa ikut karena terlambat misalnya, maka dia wajib ikut di Oktober dan membayar sendiri. Nah, sementara ini teman-teman sebenarnya kan membayar, cuman dari prodi mencoba minta bantuan dana ke fakultas sehingga dibayarkan sama prodi. Jadi adik-adik gratis. Tapi sebenarnya ujian ini adalah berbayar. Maka teman-teman yang 2023 yang jatahnya sekarang kok nggak bisa ikut gitu ya, baik alasannya terlambat ataupun alasannya sakit ataupun alasan yang lainnya, dia wajib ikut di Oktober nanti dengan membayar ujiannya mandiri, tidak dibayar lagi sama fakultas. Kemudian tata tertibnya, selama ujian tidak diperkenankan membawa atau menggunakan alat komunikasi, jelas ya, HP nggak boleh, jam tangan nggak boleh gitu ya, apalagi HP kan jelas nggak boleh. Kemudian nggak boleh berbicara dengan peserta lain. Kalau butuh informasi ataupun butuh bantuan, silakan angkat tangan dan hubungi panitia atau pengawas. Jika pengawasnya kok kebetulan nggak ada yang melihat, ya udah kalian berjalan mendekati pengawas untuk minta bantuan gitu ya. Jangan kemudian berbicara kepada teman sebelahnya. Kemudian apabila ada pertanyaan, tadi ya ditanyakan kepada pengawas. Kemudian melihat hasil pekerjaan peserta lain juga nggak boleh.
Memperlihatkan hasil juga nggak boleh. Mencatat juga nggak boleh. Kemudian melakukan praktek perjokian jelas itu tidak boleh. Karena itu jelas melanggar etika dan hukumannya tidak hanya terkait progres, tetapi ada hukuman-hukuman lain yang tentunya akan diberikan dari masing-masing prodi seperti itu. Kemudian bekerja sama dengan peserta lain ataupun pihak lain dalam mengerjakan ujian, jelas itu tidak diperbolehkan. Mengambil sebagian atau seluruh materi ujian, baik itu screenshot ataupun yang lainnya, maka tidak diperkenankan. Kemudian selama ujian berlangsung, peserta diperkenankan untuk meninggalkan ruang ujian untuk hajat ke toilet. Jadi misalnya adik-adik kok kebelet pipis, ada yang diare kebelet gitu ya, maka akan diperbolehkan ke toilet, tetapi akan didampingi sama panitia. Jadi pengawas tadi akan bertugas untuk menemani adik-adik juga ketika adik-adik izin ke toilet. Karena ini sifatnya ujian nasional, jadi memang peraturannya mengikuti peraturan nasional. Bila telah menyelesaikan ujian, peserta diperkenankan meninggalkan ruang ujian setelah selesai pengawas memeriksa halaman ringkasan dan mengerjakan soal. Ini berlaku untuk yang teman-teman yang sudah selesai semuanya. Artinya terutama teman-teman yang pagi gitu ya, tidak diperkenankan untuk meninggalkan ruang ujian meskipun sudah selesai. Jadi untuk teman-teman yang sudah selesai sesi pagi ya, karena kan harus menunggu sesi yang datang dulu, ya harus di tempat sampai aba-aba dari panitia untuk memperbolehkan untuk meninggalkan ruangan ujian. Jadi nggak usah buru-buru untuk mengerjakannya karena semakin cepat mengerjakan pun tetap nggak akan semakin cepat pulang gitu ya. Jadi silakan dikerjakan dengan teliti dan juga dengan baik-baik. Jadi kita bisa mengetahui progres dari kompetensi kita sudah sampai mana sih gitu ya. Kita jadi bisa mengetahui tingkat kita di nasional seperti apa. Mana sih bagian kemampuan kita yang sudah baik, mana sih yang perlu kita tingkatkan, nanti akan ada feedbacknya secara detail dari panitia nasional. Nanti untuk ini lokal ya, peraturan lokal di tempat kita untuk terkait ruang karantina. Perhatikan adik-adik ya, untuk ruang karantina sesi 2. Sesi 2 itu kapan? Sesi 2 adalah Kamis, jadi besok siang, tanggal 25 April jam 11.30 adalah di ruang sidang 2, lantai 3 Gedung Pendidikan Dokter. Nanti tinggal naik satu lantai ke ruang CBT. Karena ini sesi siang, harus hadir sebelum pelaksanaan ujian, maka dia wajib membawa sajadah dan mukena bagi muslim yang akan melaksanakan sholat zuhur. Harapannya tadi ya, sudah memiliki wudhu dulu, jadi nggak perlu antri di kamar mandi yang ada di lantai 3. Untuk tempat sholatnya akan disediakan kalau di lantai 3, berarti nanti di antara ruang tutorial 3 dan ruang tutorial 2. Nanti akan disediakan di sana tikar, jadi silakan untuk memakai sajadah dan mukena masing-masing. Kemudian untuk ruang karantina sesi 3 itu siapa? Ketika ada 2020, 2023, dan 2021 yang akan ujian di tanggal 27 April yang pagi. Maka wajib hadir jam 6.30 di ruang auditorium Gedung Pendidikan Dokter. Jadi harapannya sudah lengkap di sana. Untuk tasnya, teman-teman perhatikan untuk tas yang sesi Sabtu pagi itu diletakkan di ruang kaca, biar bisa dikunci. Jadi nanti di ruang kaca, tahu ya, jadi dari masuk masuk ke arah lobi itu kan sebelah kanan ada ruang kaca, ruang transit biasanya untuk pembicara. Ketika ada kegiatan akreditasi ataupun yang lainnya, jadi di ruang kaca, baru ke kiri, ke kanan ya, kanan dari begitu masuk ke kanan sebelah kanan adalah ruang kaca, sebelah kiri adalah auditorium. Jadi naruh tas dulu di ruang kaca, hanya membawa identitasnya saja. Kemudian baru berpindah ke auditorium untuk kemudian absen di sana. Itu untuk yang sesi 3 tanggal 27 April pagi. Adapun untuk sesi 4 itu tanggal 27 April hari Sabtu jam siang 11.30 ya, 11.30 semua harapannya sudah berkumpul di ruang laboratorium biokim di lantai 5 ya. Jadi nanti tinggal ketika mau ujian, maka dia turun ke lantai 4 gitu ya. Jadi di lantai 5 adik-adik akan berkumpul di ruang laboratorium biokim. Untuk tasnya kebetulan karena nggak ada ruangan khusus, jadi nanti akan dijaga oleh pengawas di depan. Jadi untuk yang di ruang sidang 2 dan laboratorium biokimia, karena ruangannya bisa dikunci, jadi nanti untuk tas-tasnya tetap diletakkan di depan, tidak dipegang masing-masing.
tidak diperbolehkan memegang tas dulu sebelum ada apa-apa gitu ya. Jadi diletakkannya di depan, langsung meletakkan tas, baru mencari tempat duduk yang nyaman gitu ya. Kemudian tadi ya karena ini adalah sesi siang, maka wajib untuk membawa sajadah dan mukena bagi muslim dan muslimah yang akan melaksanakan sholat duhur. Tadi ya harapannya sudah punya wudhu, jadi nanti tempat sholatnya sudah disediakan di lantai 5. Kemudian kalau sudah lengkap semuanya, semuanya akan masuk ruangan dengan hanya membawa kartu identitas. Jadi nggak boleh bawa, Pak. Jadi kan kita tasnya akan ditinggal di ruang karantina. Jadi mohon tidak membawa duit banyak, tidak membawa barang-barang. Yang penting laptop nggak usah dibawa, karena kan kita juga nggak mau buka laptop ya, kan ujiannya kan nggak pakai laptop masing-masing. Jadi nggak usah bawa laptop, nggak usah bawa barang penting, cukup bawa KTP. Kalau mau bawa HP silakan, tapi apa namanya eh karena kan kita nanti yang datang ujian banyak ya. Biar kalau khawatir hilang ya monggo sebaiknya di rumah saja. Jadi cukup bawa kartu identitas saja. Kemudian itu ya akan nanti dibawa ke ruangan ujian. Jadi barang-barang penting mohon untuk silakan ditinggal di rumah masing-masing agar nanti di ruang karantina tidak terjadi kehilangan. Itu ya teman-teman, saya menekankan untuk yang apa namanya kedatangan. Jadi mohon untuk datang yang pagi jam 6.30 dan yang siang jam 11.30. Mohon untuk tidak terlambat karena keterlambatan akan menyebabkan tidak diizinkan untuk mengikuti ujian. Mungkin itu untuk briefing dari saya. Ada tambahan tidak ya dari teman-teman panitia, dari Dokter Eti, dari Dokter Atik mungkin? Jangan lupa makan dulu. Oh ya, betul. Jangan lupa sarapan dulu teman-teman, karena kita nggak menyediakan konsumsi. Jadi silakan untuk kalau apa namanya teman-teman nggak sempat makan di rumah, berarti ya silakan bawa roti atau apa gitu dibawa ke ruang karantina, tetapi dimakan di sana, nggak boleh dibawa ke ruang ujian gitu ya. Link presensinya sudah di-share sama di grup ya teman-teman. Kok Bu Rohmi ya namanya ya? Ini Mbak Atin atau siapa ya? Bu Rohmi kemarin sudah pensiun. Atin tapi pakai akunnya Bu Rohmi. Ya, Mbak Tin pakai akunnya Bu Rohmi. Ya, teman-teman silakan untuk mengisi untuk presensi ya. Ada yang mau ditanyakan? Kan satu lagi Bu Muna. Monggo Mbak Ati. Kaitannya mungkin lebih terkait teknis. Tadi kan sudah disampaikan Bu Muna bahwa yang terutama yang sesinya siang itu 11.30 sudah hadir ya. Karena berkaca dari pengalaman progress test yang kemarin itu 11.30 banyak sekali yang masih belum hadir, entah satu inginnya sholat di masjid atau di musola. Yang kedua, ada yang masih belajar di emperan di bawah-bawah, lantai bawah, dan sudah dioyak-oyak untuk masuk pun tetap belum mau. Jadi diharapkan besok betul-betul 11.30 itu masuk. Kenapa? Karena satu, bisa segera disiapkan untuk sesi yang kedua. Yang kedua, kasihan teman-teman yang sesi pagi yang mau pulang, mereka belum boleh pulang kalau sesi 2-nya belum masuk semua ke ruang karantina begitu. Jadi supaya tidak saling menunggu begitu teman-teman, diharapkan yang sesi siang kalau bisa ya nggak perlu nunggu belajar di emperan, belajar aja di ruang karantina. Kalau misalnya nggak boleh pun ya sudah begitu ya, kan sudah belajar sebelum-sebelumnya begitu. Itu aja Bu Muna, matur nuwun. Matur nuwun Dokter Eti dan Dokter Ati yang sudah menambahkan ya. Jadi teman-teman tadi ya ditekankan untuk datang tepat waktu gitu ya. Selain untuk apa namanya biar tidak terlambat mengikuti ujian dan tidak disuruh pulang, juga tidak mendolimi teman-teman yang pagi dan juga dosen-dosen pengawas yang pagi. Karena dosen pengawas pagi juga nggak bisa pulang kalau adik-adik yang belum lengkap gitu ya. Jadi mohon untuk bisa datang tepat waktu, pahalanya double. Pahala adik-adik bisa mengusahakan ujian lebih awal dan juga pahala tidak mendolimi teman-teman yang lain seperti itu. Ini ada beberapa pertanyaan di chat ya. Beberapa kok sukanya pada direct message adik-adik itu nggak suka di everyone. Nah, untuk yang pertama tadi sudah terjawab ya terkait bagaimana ke toilet. Jadi toilet boleh tetapi tetap akan didampingi oleh pengawas. Kemudian pertanyaan berikutnya untuk yang sedang flu,
boleh membawa masker. Untuk tisunya nggak boleh dibawa ke lokasi ya, Dek ya. Nanti kalau tisunya tetap dititipkan di depan. Di depan nanti kalau mau ini silakan ambil tisunya, kemudian dibuang, kemudian kembali ke lokasinya gitu ya. Untuk pakai maskernya boleh, tetapi ketika pemeriksaan apa namanya wajah dan juga kartu nanti mungkin dibuka sebentar ya untuk panitia bisa melihat apakah ini joki atau tidak seperti itu. Jadi tetap diperbolehkan menggunakan masker biar gak nular yang lain juga, tetapi ada saatnya mungkin akan diminta untuk membuka sesaat seperti itu. Itu untuk yang flu. Kemudian untuk ada yang asma, alergi dingin atau GERD boleh membawa obat, boleh ya tadi ya, boleh membawa obat dan silakan dititipkan kepada pengawas seperti itu. Jadi obatnya tidak dibawa ke tempat masing-masing, tetapi dititipkan kepada pengawas. Nanti kalau mau minum boleh ke depan, minumnya kan juga di depan gitu ya, obatnya juga di depan, silakan. Yang di chat sudah selesai, ada yang mau bertanya langsung teman-teman? Untuk yang link presensi tadi ada yang nanyakan sebentar. Saya kopasnya lagi. Link presensi, mana tadi? Kok hilang? Untuk yang link presensi, oh sudah tertutup teman-teman. Jadi nanti kalau yang belum, mungkin mengontak Mbak Atin ya, kemudian sampaikan screenshot bahwa Dede sudah mengikuti briefingnya. Untuk apa screenshot dari Zoom-nya, kemudian minta izin ke Mbak Atin untuk dibukakan untuk link presensinya kembali. Karena ini sepertinya memang disetting hanya untuk ketika pelaksanaan briefing, jadi sudah ditutup. Saya nggak terasa, ternyata ngomongnya lama ya. Sudah jam 5.22 teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jika tidak ada mungkin saya cukupkan ya. Tidak ada nggih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sampai ketemu di apa namanya? Sampai ketemu di esok gitu ya. Di esok ketika pelaksanaan ujian. Nanti untuk link presensinya nanti monggo apa namanya Japri ke Mbak Tin dulu untuk minta dibukakan aksesnya. Barangkali tadi apa settingnya terlalu cepat untuk menutupnya karena mungkin harapannya Mbak Tin setengah jam selesai briefing ya gitu ya, tapi ternyata kok saya ngomongnya lama ternyata. Jadi nanti biar dibukakan nanti bisa menunjukkan untuk bukti bahwa Dedek sudah mengikuti kegiatan briefing pada sore hari ini.